Ya, dialog kita lanjutkan kembali, Mas Viva. Ini kalau tadi dikatakan bahwa kalau Pak Prabowo itu sudah punya roadmap, visi, misi tentang apa yang akan dia lakukan, itu jauh-jauh hari. Tapi nampaknya mungkin miss apa yang sekarang dikumpulkan oleh Pak Jokowi, misalkan ada dari petani, ada dari HAM segala macam. Ya, kalau soal visi misi presiden itu penting karena presiden itu adalah pemimpin negara yang akan memberikan komando bangsa ini ke depan mau kemana. Ya. Makanya dia harus punya visi, dia harus pintar, dia harus mengarahkan, mengendalikan seluruh komponen bangsa itu untuk tertib asas, tertib aturan, tertib terhadap peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, yang kedua, itu saya membayangkan tidak seperti beliau ini soal visi ekonomi Pak Prabowo. Jadi yang saya tahu Pak Prabowo itu tidak anti modal asing, justru tetap berkomunikasi dengan asing dalam rangka apa? Untuk kemajuan bangsa. Sama seperti Soekarno. Soekarno itu dia seorang nasionalis yang sangat luar biasa cintanya terhadap Indonesia, tapi dia saking nasionalisnya juga menasionalisasikan tapi dia tidak anti modal asing. Artinya dalam proses untuk investasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan membangun kemandirian serta kedaulatan bangsa Indonesia, itulah yang lebih utama dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat. Jadi soal visi misi itu penting karena nanti akan diderivasi, diturunkan dalam bentuk program-program kampanye dan janji-janji kampanye seorang calon presiden itulah yang akan menjadi kebijakan negara ke depan, dan ya, itu rakyat akan mencatat. Oke, sebetulnya bagi rakyat itu bukan hanya sekedar turunan dari program-program itu menjadi program kampanye, tapi apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan program-program dari visi-visi presiden dan wakil presiden itu ini bisa sebetulnya diwujudkan. Misalnya kalau Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, itu akan diwujudkan seperti itu. Jadi nantinya rakyat itu akan mencatat setiap pembicaraan dari pasangan capres-cawapres terhadap janji-janji politik pada waktu kampanye, dan itu dalam alam demokrasi adalah sesuatu yang sangat lumrah, sangat wajar. Tinggal sekarang bagaimana kita ini satu kata dengan perbuatan itu bisa ditindak dengan jelas, dengan baik, dan bisa konsisten. Baik, Mbak Eva, kalau kita melihat sebetulnya calon pemilih kita ini kan memang banyak yang katanya melankolis, tapi juga banyak yang rasional nih Mbak Eva. Mereka pasti akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi seandainya misalkan Pak Jokowi terpilih. Ini kapan kira-kira rakyat kita ini bisa tahu visi misi dari Pak Jokowi seandainya dia terpilih? Sebetulnya living visi misi sudah dijalankan beliau ya, sudah dijalankan dalam kata perbuatan tadi ya, seperti yang dikemukakan Mas Viva. Cuman kemudian perlu memang dokumen resmi, itu yang selalu ditunggu-tunggu, dan insya Allah dalam waktu dekat akan segera kita publikkan ya. Tapi begini, saya mau koreksi sebentar nih. Cintanya Pak Karno itu kan hampir setelah dia mau dikudeta itu undang-undangnya muncul. Dan ini saya dapat bahkan dari para aktivis-aktivis PAN ya, yang menengarai ini ada apa kok tiba-tiba mengeluarkan undang-undang PMA seperti itu. Tapi itu tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya posisi kita terhadap wong cilik itu yang kita ingin selalu kuatkan, dan komitmen untuk itu sudah jelaslah ditunjukkan oleh Pak Jokowi, dan itu sudah menjadi bukti di Solo maupun di sini, dan artinya apa? Pengalaman itu sudah konkret bahwa apa yang dia kemukakan sudah dilakukan pada level-level yang sebelumnya. Jadi mungkin itu yang ingin saya tekankan untuk misi, dan tunggu sebentar lagi kita akan keluarkan misi lengkap. Apa yang menjadi pertanyaan teman-teman tadi. Baik, Mas Sirajudin, singkat saja Mas. Ini kalau dua tokoh ini akhirnya maju pada Pilpres nanti, apakah ini akan menjadi kompetisi yang sangat ketat nantinya? Saya kira akan sangat ketat. Pertama, saya kira seandainya ada kondisi yang memaksa Golkar dan PD, Partai Demokrat, lalu Hanura punya poros sendiri, ini akan menguntungkan Pak Prabowo dan menyulitkan Pak Jokowi. Tetapi kalau seandainya PDIP bisa memberikan harapan yang
baik untuk Demokrat dan Golkar untuk bergabung dengan PDIP, ini akan menjadi jalan yang lebih luas, lebih lapang buat PDIP dan lebih berat untuk koalisi PAN Pak Prabowo. Ya. Tapi yang harus diwaspadai juga oleh masyarakat adalah bahwa kecenderungan Pak Jokowi untuk lebih mendengar argumen dan kebijakan dari kalangan LSM. Ini saya kira yang harus dicatat juga. Karena visi misi polisinya seperti dijelaskan Mbak Eva tadi, kelihatannya lebih mendengar aspirasi permintaan dari kalangan gerakan NGO, dari sektor ketiga, ketimbang mendengar dari visi dan misi politik dari partai politik yang jelas-jelas keringetan ikut pemilu. Sementara Pak Jokowi lebih mendengar NGO. Saya kira ini akan serius karena NGO mungkin tidak memiliki ruang dan kesempatan untuk melihat realitas politik sebagaimana para politisi melihat real politik, termasuk bagaimana program dan polisi dijalankan. Saya kira aspek itu yang nanti kemungkinan akan mulai diperhatikan oleh masyarakat. Baik, Mas Sirajudin, Mas Viva Yoga, dan Mbak Eva, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time. Oke, sama-sama. Assalamualaikum untuk semuanya.